nanti yang akan terjadi kan kambing bapak itu syukur-syukur nggak pernah dijual, tapi bapak income-nya banyak, gitu. Nah, caranya dengan integrated farming, Pak. Integrated farming ini salah satu fungsi lain adalah mengurangi biaya. Jadi ternak kambing, domba itu pertama cari ilmu, Pak. Yang kedua ngomongin pakan, Pak. Yang ketiga ini baru kandang. Ini yang keempat paling gampang, ini beli kado, Pak, kambing domba. Dulu pertama kali saya bikin ini, Pak. Terus bikin ini dengan PD-nya. Saya pikir wah cari pakan gampang. Jalan 6 bulan pakannya udah habis, Pak. Ya kan? Sama. Sudah habis, Pak. Ini jujur aja ya, Pak. Karena sudah pakannya sudah habis, saya terus ke Jalan Ring Road, Pak. Di situ ada kantor namanya kantor NASA, Pak, Natuna Nusantara. Saya jadi salah satu penjual yang sukses waktu itu. Sekarang insaf, Pak. Produknya bagus, Pak, produknya bagus. Cuman cara marketingnya yang tidak kurang edukasi lah gitu menurut saya. Mohon maaf loh, mungkin ada bagian dari sekarang saya jadi sosok yang dibenci mereka, Pak, ya. Nah, waktu itu yang terakhir saya baru cari ini, Pak. Wah, ini ternyata saya muter-muter senior-senior. Ini kalau dibalik bisnisnya nggak bakalan profit, Pak. Yang pertama harus cari ilmu. Ilmu itu gimana caranya supaya efektif, supaya murah, supaya hasilnya maksimal, supaya nanti double income, kan gitu, Pak. Yang kedua pakan. Pakan bisa nanem pakai limbah, pakai jadi satpam di pasar dengan tiap pagi ngambilin gitu, limbah pasar. Terus yang terakhir baru ini, Pak. Ini pokoknya terakhir kali lah. Ini kalau perlu nggak usah ditulis, Pak. Kalau perlu nggak ditulis, ya kan? Soalnya paling gampang. Tinggal WA yang huruf yang angka terakhirnya 78 nanti langsung kirim, Pak. Jadi ini nggak ada ditulis, Pak, ya kan? Nah, pokoknya yang penting ini dulu, Pak. Menurut saya dari pagi sampai sekarang Mas Lukman dan saya, mohon maaf, kita nggak jual produk apapun ya, obat apapun juga nggak jual ya, karena memang kita konsepnya natural, Pak, natural. Seperti Mas Indro, beliau ternyata dapat tempat yang bagus banget ternaknya, yaitu di samping hutannya PTPN ya, limbah, bukan limbah, hijauannya itu tak terbatas. Nah, saya aslinya iri mau cari yang kayak gitu, tapi di sini nggak dapat, ya tuh. Harusnya yang paling sukses ternak kambing domba itu bukan orang Jawa, Pak, orang luar Jawa. Kenapa kok orang Jawa itu sukses? Dari dulu kepepet terus, Pak. Gitu, Pak. Punya lahan gede, Pak, kepepet anaknya sekolah, dol, ya. Kayak gitu kan, wah, pengen di mobil, tangganya di mobil, dol, gitu kan. Akhirnya lama-lama kepepet terus, Pak. Sama, ternak juga kepepet, Pak. Nah, ini caranya integrated farming. Ini umpamanya lahan kotak, Pak. Ini ada kandang. Ini kandangnya bikinnya nanti, Pak. Bapak hari ini dapat ini nomor 1. Yang kedua Bapak siapkan ini, Pak. Misalnya ini ukurannya, mohon izin jangan tanya ke saya berapa luas yang ideal ya. Karena nggak ada yang ideal, Pak. Bapaknya kepepet ya. Bapak punya lahan 10 hektar aja nggak ideal bagi saya. Tapi Bapak punya lahan 100 meter, bagi saya pun udah sangat ideal. Saya nggak bisa jawab lahan yang ideal itu piro gitu. Karena nanti akan ditanya balik. Ditanya terus saya, modalnya butuh piro yang ideal. Loh, 1 miliar, Pak. Wah, kok banget 10 juta, masa disediakan. Nah, gitu loh. Nah, intinya seperti ini, Pak. Bapak tanam dulu misalnya odot. Odot ini 2 bulan panen, Pak. 2 bulan panen. Terus jagung, Pak. Jagung durasinya kalau mau seperti saya tadi, dicoper sejagung-jagungnya 65 hari, Pak. Ini jagung. Tapi ini tanamnya jangan serempak, Pak. Kalau serempak nanti Bapak panen semua bareng. Nah,
terus ada singkong. Misalnya singkongnya di sini, boleh, monggo. King grass. Terus ini sisakan sejengkal untuk tanam pohon-pohon, Pak. Jahe, temulawak, kunyit, gitu. Seperti yang Mas Lukman sampaikan tadi, itu salah satunya antibiotik. Kalau anak kita nggak punya nafsu makan, ke apotek dibeliin kurkuma plus, Pak. Temulawak itu, Pak. Kayak ini Guinness-nya Pak Jokowi kan temulawak, Pak. Iya. Nah, King grass ini, Pak. Rumput. kalau di sini namanya kolonjono, Pak. Kalau Iya, Ini kolonjono. rumput raja. Ini yang terbagus apa? Yang terbagus semua ada, Pak. Tidak ada yang paling bagus. Misalnya di sini Bapak mau tanamin semua indigivora yang proteinnya tinggi, tidak bagus, Pak. Saya pernah pengalaman sedikit. Wah, indigivora bagus banget, kalau gitu saya bikin silase indigivora. Dia bikin 2 ton. Gagal. Setelah saya ketemu namanya Pak Cuk Novianto itu, asisten dekannya Papet UGM, tak tanya, Pak, aku gawe silase indigo kok gagal yo. Metodenya wis bener. Kowe arep ngerti cara kenapa gagal. Iya, Pak. Lah kuwi proteinnya ketinggian kok tok silase. Jadi yang tinggi-tinggi proteinnya boleh di silase, tapi maksimal 30%, Pak. Kalau full apek, Pak. Dikasih gini aja enggak Noel, Pak. Iya, enggak Noel. Jadi yang paling bagus ini Penggunanya. Komposisi. si jumlah indigonya. Pokoknya yang tinggi-tinggi protein sedikit saja. Mesti dicampur mungkin ya. Mesti dicampur. Nah, kalau yang samping-samping ini tanamin pisang, Pak. Kenapa pisang? Paling mudah, Pak. Buat gedebok. Ini nanti kalau punya gedebok nanti untuk, kalau di sini yang terkenal itu Kiseno Nugroho, Pak, ya kan? Dalangnya namanya Kiseno Nugroho, Pak. Nah, ini singkong, pisang, rambutan, durian. Intinya Bapak kalau nanam semua jenis tanaman buah yang manusia itu doyan buahnya, itu daunnya pasti kambing suka. Bapak nanti mau arah breeding, perbanyak tanam alpukat, Pak. Alpukat itu daunnya untuk kambing menyusui bagus. Itu selevel sama katup, Pak. Terus Bapak tanam pepaya. Pepaya itu untuk menyusui bagus, untuk nafsu makan bagus. Pola pikir saya adalah ketika saya dulu balita, nggak doyan makan, saya dicekoki apa, itu yang saya terapin ke kambing. Cabai puyang campur brambang, campur peresan godong kates, cekoke, Pak. 5 hari, langsung makannya gini, Pak. Ini sebenarnya nggak boleh ngomong seperti ini sama perusahaan MLM, Pak. Nggak boleh. Nah, dengan Bapak bisa menciptakan ini, Pak, entah skalanya cuma 100 meter, 1000 meter, 1 hektar, Bapak ini nanti akan minim biaya pakan plus obat, Pak. Nah, Bapak kalau kedepannya pengen ini selalu terjaga, Bapak harus mulai dengan sesuatu yang kecil skalanya. Jadi nanti kalau ternaknya nambah, Bapak sudah terbiasa mengembangkan ini, Pak. Nanti ternaknya awalnya 20, tahun ke-7 jadi 1000, nanti akan saya tuliskan rumusnya. Bapak kembangkan ini, biayanya Semakin turun. ya. Fenomena kangkung kering, Pak, yang asalnya dari Jawa Timur itu dulu nggak ada harganya, Pak. Dulu yang namanya kangkung kering itu kan di Jawa Timur cuma di rawa-rawa, Pak. Iya. Sekarang harganya 3.800 per kilo, Pak. Yang bikin mahal peternak domba Yogyakarta. Tidak Di sana. istimewa itu, Pak. Karena mayoritas teman-teman peternak domba di Jogja itu usianya seusia saya.
mindsetnya adalah bagaimana mereka bisa bisnis fattening tanpa repot-repot nanam segala macam, semua beli. Dulu kangkung itu pertama kali itu cuma 300 ya mas teman, 300 perak pak. Itu pun orang ditawarin nggak mau pak, kan gopo kangkung. Nah, sekarang buat item pak, lebih untung jualan kangkung kering daripada ternak domba pak. Serius pak, serius. Nah itu para penjual kangkung itu mobilnya elek-elek Avanza pak ya. Lah kan nggak pernah risiko pak. Iya. Ada barang, dagangan kangkung udah mulai habis, lari ke petani kedelai, lari ke petani kacang hijau. Wah, aku punya dagangan kacang hijau, iya. Dia jualan terus pak. Lah tukang domba, lah stok entek, tuku bro. Beli dan beli pak. Ketika sudah tertanam di sini mindsetnya beli dan beli, itu untuk swasembada. Mereka Justru itu slot yang dipakai sekarang. itulah Dimanfaatkan. yang kalau fenomena probiotik itulah yang diambil oleh para perusahaan MLM yang jualan probiotik itu pak. Karena mereka membaca orang Indonesia aslinya males, aslinya nggak mau repot-repot nanem pak. Aslinya pengennya pakai gedebok pisang aja. Saya bilang daripada pakani gedebok pisang, mending pakani softtek bekas. Syukur-syukur pakani batako. Awet pak pakani batako ya. Nah, buktinya kalau nggak punya mineral aja, batako Makan. tembak di bangkoti kok air. Kan gitu pak. Takut difermentasi. Loh, itu dimakan beneran pak. Itu dibantah gebang kan loh. Diuntal-untal aja pak ya. Iya. Nah, dengan ini bisa diciptakan, Bapak ini nanti tinggal atur pak. Oh ini udah mulai panen. Katakanlah ini waktunya 6 bulan. Ini bulan keempat, ini bangunlah kandang pak. Jangan langsung bikin kandang besar pak, karena itu menyedot biaya banyak. Saya dulu pertama kali bikin kandang ukurannya 7 kali 35 pak. Duitnya habis di situ pak. Bikin kandangnya salah lagi. Ya jangan istri pak. Ini mulai kecil pak, secukupnya. Artinya jangan mentang-mentang saldo bapak 3 miliar, 5 miliar saldo nganggur. Jangan mentang-mentang ya. Mohon maaf loh, sebenarnya duit-duitnya bapak, duit-duitnya ibu lah. Tapi kalau boleh mohon izin, anggenipun ngecake, nerapke step by step saja. Wah, aku kayaknya asik kalau ternak 20 ekor dulu, ya bikin kandang 20 pak. Wah, kayaknya aku asik kalau bikin langsung piara 1000 karena lahanku 10 hektar. Loh, 1000 kakean ya? Ya piara 100 dulu ya pak. Nah, ini nanti sambil diterapkan. Kalau sudah wah, ini ada yang keburu panen. Lah ini dipanen pak. Ketika dipanen, mainnya ini dulu pak, gitu. Karena kalau odot 2 bulan, jagung 3 bulan, singkong ini kan paling nggak 6 bulan pak. Nah pisang daunnya bisa dipanen ini kan 6 bulan sampai 8 bulan sampai 9 bulan pak. Terus rambutan dan sebagainya ini kan nunggu besar. Ini bapak cukup ini pak. Bapak cukup konsisten tanam pak. Kalau 1 minggu itu sanggupnya cuma tanam pisang 10 ya 10 pak. Waktu 1 minggu itu aku sanggupnya cuma tanam pisang 5 ya 5 terus pak. 5 wah nanti penuh pak. Jangan main budak-buduk pak. Saya dulu pernah ngalami tanam odot sama tanam singkong itu budak-buduk pak. Datengin odot itu kurang lebih 25 karung, terus singkong itu saya beli kurang lebih 3 pickup pak. Tanam, habis tanam saya puas pak. Wah aman aku udah tanam. Saya nggak ngecek berapa yang hidup pak. Masalah lagi berarti ya. Ya itu budak-buduk pak saya.
tanam. Lek wis tanam tau, pun Mas, oke, udut-udut lek. Iya. Wes lho. Lek padha garing ya lek. Wah, nggih Mas, do ngelep ya. Wah, arep kok banyune kayak ngelep. Pari lek ora seneni, ya tunggu beberapa hari lagi akhirnya nggak dilepi, Pak. Ya kan? Itu karena budak-budu, Pak. Nah, terus kalau orang Jawa ini Pak, mohon maaf ya, ini budayanya orang Jawa ya. Jangan nanam mongso ketujuh, Pak. Dulu saya nggak percaya, Pak. Dulu saya beli kali Andra itu ada satu pickup itu 25 bongkok, Pak. Satu bongkok itu sekitar 30 batang loh. Saya nggak percaya, Pak. Lek aku ini zaman milenial, Lek, ya. Mainanku Facebook sampai mainannya biar neker gitu kan. Karo gambar wayang. Neker sama gambar wayang gitu kan. Mas, tapi niki mongso kepitu lho, Mas. Apa mongso kepitu iki? Wah, urete do munggah, Mas. Oh, ora percaya, tandur itu. Tandur. Enggak ada yang bodoh, Pak. Tunas itu cuma gini, enggak nambah-nambah gitu. Saya tutup lho. Akare ora ono iki ya kan. Karena uratnya naik, Pak. Nanti Pranoto Mongso bisa cari di Google, Pak. Kalau itu nggak ngapusi, Pak ya. Nah, ini kalau sudah, nanti sistem kandangnya kurang lebih kalau yang ideal seperti ini, Pak. Ini kandang panggung, kalau bisa ini ada umbarannya, Pak. Umbarannya besarnya seberapa tergantung luas tanahnya, Pak. Gitu. Ini pintu, Pak. Ini pintu bisa dibuka, ditutup, Pak. Jadi dia bisa naik turun ke sini. Kalau kebetulan kurang mineral, dia bisa jilat-jilat tanah di sini. Gitu. Itu yang ideal. Kandang saya yang ini nggak ideal. Tapi saya tanahnya punya ini. Saya kalau dibandingkan sama Mas Indro jauh. Dia tanahnya 2 hektar. Saya cuma 1.300, Pak. Kayak kereta lagi aduh. Tapi ya lumayan, Pak. Sudah menghasilkan miliar-miliaran. Tok-toke, Pak ya. Nah, ini nanti diumbar ke sini, Pak. Memang pertama ini ada rumputnya, Pak. Tapi lama-lama rumputnya habis, Pak. Rumputnya habis, ya sudah apa-apa, yang penting dia dapat matahari pagi, dia bisa gerak segala macam. Plus kemarin ada obrolan, semalam ada obrolan menarik dengan Mas Hendro. Saya punya induan kok lama banget nggak bunting-bunting gitu. Urus mau gendut. Wah, saya seneng banget. Gendut gini. Iya. Sama dengan kita. Itu karena terlalu nyaman, Pak, di kandang. Terlalu nyaman di kandang. Dia harus kita keluarin, Pak. Kita bikin olahraga, Pak. Sehingga nanti dia langsing lagi, Pak. Dia langsing lagi. Nah, kalau langsing terus kemudian dia stres, arahannya mau birahi, Pak. Tapi kalau terlalu nyaman di kandang, makanannya enak, kandangnya nyaman, segala macam, kalah. Boro-boro birahi, Pak. Wes. Kita ngingu majeran, Pak. Majer itu enggak. Jadi enggak inilah. Nah, ini bisakah ini berlaku untuk kandang penggemukan? Ini menarik, Pak. Kalau kita lihat YouTube-nya peternak Australia, nggak ada yang bikin kandang ukurannya ini 0,5 meter kali 1 meter, Pak. Orang Indonesia senengnya main catur, Pak. Jadi kandangnya kotak-kotak kecil gitu, Pak, ya kan? Gitu. Nah, kalau kita lihat YouTube-nya orang luar negeri, wah, kok bingung. Tuh buat gitu kok ada sing kuru. Lah kita kan niru sing sukses apa sing ora to, Pak, ya. Semakin diumbar, semakin bergerak, semakin sip. Karena Aderai itu selalu bergerak. Makanya tidak ngawur, Pak. Makanya yang nutrisinya bagus-bagus. Yang nutrisinya bagus-bagus sudah diterangkan Mas Lukman dari jam 8:30 sampai jam 3 tadi, Pak. Itulah jadi Aderai, Pak. Gitu. Tapi kalau tidak suka bergerak, jadinya Preti Asmara, Pak. Kan gitu, Pak, ya kan? Nah,
Mohon maaf Pak Agus ya Pak, yang dari Jakarta ya. Kan Bapak kan penjual kambing kurban ya. Pasti customer sukanya yang keker, jogroknya tinggi, gede, keker. Nah, itu bisa dicapai kalau dia bergerak sama nutrisinya bagus, Pak. Kalau tukang kuliner yang di sini sukanya masak kuah, nggak suka yang banyak lemaknya. Beda dengan orang luar negeri, suka masaknya ngegrill, Pak. Manggang, Pak, bakar gitu. Nah, itu sukanya yang ada lemak-lemaknya. Jadi kandang ini bisa untuk fattening, Pak. Apa ora tumbuhan? Tumbuhan, ya ora apa-apa. Tapi menjadi tidak tumbuhan terus karena pakannya cukup, Pak. Kalau pakannya nggak cukup ya tarung, Pak. Sama, Pak. Yang sering demo di DPR itu, Pak, yang orang-orang bayaran itu karena pendapatannya kurang, Pak. Akhirnya dibayar per orang 100 pun berangkat demo, Pak. Walaupun yang di demo itu nggak ngerti, Pak, ya kan. Oh, semua oleh 100, oleh kaos, oleh kasih bungkus, makan kan gitu kan. Tapi kalau dia dapat income banyak, kalau ngapain panas-panas ya? Facebookan aja ada yang beli kok gitu kan. Nah, ini mau pembunuhan jantan semua 20 ekor, 50 ekor, ya tarung, Pak. Tapi tarungnya hanya untuk sekedar iseng. Bukan tarung bener-bener rebutan makan ya. Ini wajib, kalau saya loh, Pak. Ini baru ngomongin wajib nih, Pak. Wajib di panggung, Pak. Karena yang di sini mutiara hitamnya ini duit, Pak, aslinya, Pak. Kalau teman-teman di daerah Kaligesing di Purworejo itu, ini malah karena posisinya di perbukitan ya, Pak. Ini digali, Pak. Ada yang 1 meter, Pak. Ini bongkarnya 1 tahun sekali, Pak. Sekali bongkar dapat 1 motor cash. Sekali bongkar. Tetapi ini tidak bisa berlaku bagi daerah yang seperti saya, kandangnya di dekat sawah. Aneh tak gali airnya masuk semua, Pak. Ini baru cocok kalau di daerah tinggi, Pak. Lah ini Bapak juga ngurusi, Pak. Bau kok, aneh bau. Udah di demo, Pak. Itu satu kecamatan nggak ada yang nggak pelihara kambing, Pak. Pelihara kambing kabeh, Pak. Ini tertimbun, Pak ini. Ini kalau Bapak iseng aja, aku mau nanti ketika bongkar langsung tak aplikasikan sendiri untuk tanaman pertanian, lah ya gampang. Ini nanti per setengah meter obat dolomit, Pak. Kapur dolomit EM4 pertanian. Nah, setengah meter lagi terus dolomit EM4 pertanian gitu ya kan. Lah nanti kalau sudah dibongkar itu sudah jadi, Pak. Sekali kerja, panen terus. Lah ini kalau nanti ke pertanian, saya nggak ngomongin ini ya, Pak, karena ada polisi di sini, Pak. Sebenarnya kalau buat nanam ini jos, Pak. Tapi di sana ada bom. Kok tahu? Ini untuk nanam yang ini, Pak. Buah-buahan ini hasilnya luar biasa. 1 tandan pisang raja di sini 150, Pak. Kalau Bapak konsisten sebulan itu nanam 10, itu nanti akan ketemu 1 bulan panen 10 tandan, 1,5 juta. Bayar 1 karyawan. Hanya dari pisang, nggak jual kambing, nggak ngelorot isi dompet, gitu. Nanti ini kebetulan namanya bawor, yang ini namanya musangking, yang ini namanya apa ya, mangga mahathir. Saya sih pinginnya mangga Soeharto, Pak, tapi nggak ada. Ya tahu kenapa ya. Ini kalau panen terus, lah ini Bapak tinggal BA teman. Bro, aku panen durian nih. Waduh, iya ke kandangku. Panen durian ke kandang.
Terus pokoknya kadang tak undang datang menikmati di gazebo di sini Pak. Set, ya kan? Ah, ini duriannya enak tenan ya. Wah, asik ya kayaknya punya kandang, punya kebun gini. Aku jadi pengen, wis tenang, ikuti polaku. Aku golek kambing tenang. Ini Bapak sudah promosi tanpa buka iklan Pak, ya kan? Gitu? Promosi kambing. Oh iya, loh sekarang gini Pak, sama-sama penjual kambing korban ya. Bapak di sini punya banyak tanaman buah, sama-sama penjual akikah. Yang perusahaan A 1 juta akikah hanya domba atau kambing. Bapak harga 1 juta ini plus pisang 1 tandan. Pilih yang mana Pak? Bonus. Bonus. Karena orang Indonesia suka bonus Pak. Orang Indonesia suka bonus. Nah, inilah kalau yang 2 tahun lalu saya jual kambing korban, kambing domba korban plus bumbu Pak. Harganya sama, tapi tempat saya tak kasih bumbu. Orang belok ke saya loh Pak. Ya Bu, sebenarnya bumbu nggak seberapa ya Bu. Tapi mohon maaf saya kadang agak malu Bu, istri saya tak ajak ke mall aja masih nawar Bu. Gitu tuh. Ibu-ibu ini yang sisi sensitifnya perlu di ini Pak. Wah Rono kawe Pak, kasih juta oleh bumbu loh, karo gedang loh, kan gitu Pak. Lah ini yang lain lewat Pak. Mungkin kambing Bapak kurang performanya, tapi kalau ada embel-embelnya ini dari yang ini nggak beli, ini sebenarnya simpel Pak. Tapi ini sulit. Simbol dari situ. Karena banyak ininya Pak. Males. Karena Indonesia itu hilang salah satu budaya namanya ini Pak, tanam. Saya sempat berkelakar sama Pak Tamtio Sudarmono Pak, putranya Pak Sudarmono. Ini beliau sudah kesini 4-5 kali. Pak, dulu pas Golkar berkuasa 32 tahun ini kok rambageke pohon beringin toh Pak. Kok yang dibagiin malah di kelompok salah dan sebagainya. Emang kenapa Mas? Lah nek dari dulu dibagiin pohon beringin kan peternak kambing kan lengaret gampang Pak. Terus kita kan udah nggak kekurangan air. Kok baru kepikiran sekarang ya Mas? Ini Pak, yang namanya budaya tanam itu hilang Pak. Di Indonesia hilang Pak. Yang saya Pak, integrated farming ada yang ditanyakan? Tanaman pilihannya apa saja, monggo. Nanti Bapak di sini mau bikin hidroponik, monggo. Nanti Bapak di sini mau bikin kolam ikan, oke. Aku bisa bikin peternak lele kadang-kadang bingar-bingar Pak. Tapi ketika hitungan endingnya, loh kok duitku profitnya ora akeh. Karena pakannya beli Pak. Nah ini kotoran di sini Pak. Ini Bapak bikinin semacam kolam, atau yang paling enak beli bis beton Pak. Bis beton. Ini di sini Pak. Didiamkan 2 minggu sambil disiram, syukur-syukur ditambahi ini Pak, blenderan sayur atau buah yang menjelang busuk Pak. Habis itu Bapak beli cacing 1 kilo. Ini kalau nggak salah harganya 50 sampai 60 ribu. Nah, diemin 1 bulan Pak. Terus Bapak beli lagi Pak. Polanya sama. Ini sebagian pindah sini. Bapak beli lagi. Bulan ketiga Bapak bikin kolam lele, kolam gurame dan sebagainya. Nah, Bapak nggak usah beli pelet. Tiap hari tinggal ngambil dari sini, dari sini, dari sini. Cacing ya? Cacing. Ini nggak beli Pak. Jadi tutup nggak itu Pak? Nggak usah Pak. Tetap dibuka nggak apa-apa? Cacing itu Kena tidak hujan? akan pergi ke tempat lain karena di situ ada makanan. Nggak, kalau kena hujan nggak apa-apa.
Enggak apa-apa, Pak. Cacing tuh, Pak. Dalam dus. Bukan itu kan Dus. beton kan? Iya. Dus beton. Ya kan akan ngumpet di bawah nanti. Kena hujan ya ora apa-apa, Pak. Semakin gendut, Pak. Bukan maksudnya airnya nggak ngenang situ. Oh, enggak, kan bawah kan nggak usah di beton. Oh, Bawah kan tanah. bawah tanah. Tanah. Lah ini gimana cara ngasih makannya ya gampang. Sisa-sisa sayur masukin, ini yang sudah terfermentasi masukin. Ya. Bapak ini nggak beli ngasih makannya. Nanti kalau skalanya gede gimana ya ini tinggal ditambahin. Loh ini anu Mas, keluar yang namanya casing. Kas. Ini sama dengan profit, Pak. Bapak bisa searching harga casing 1 kilo berapa, Pak? Jadi dapat profit dari sini, dari sini, dari sini, dari jualan pon-pon, dari WA teman, akhirnya teman buka kandang, gitu. Lo kambingnya mana ora adol, Pak. Kambingnya mana Bapak nggak usah jual, Pak. Sudah profit, Pak. Nah, ini nanti diwarisnya, Pak. Nah, gimana supaya bisa diwariskan dan generasi muda sekarang itu tertarik untuk jadi peternak kambing, nggak tertarik lagi menjadi pegawai Alfamart atau Indomaret? Saya kasih caranya, Pak. Karena miris ya, Pak. Lulusan SMK, SMA larinya jadi pegawai Indomaret. Kalau pom bensin itu jadinya 1,2, Pak. Ongkosnya dia beli parfum, beli apa segala macam habis sejuta, Pak. Nggak tahu nggak mau jadi polisi? Udah saya pengen loh. Jadi brimob. Mas mau tuh? Siap. Terima kasih teman-teman. Iya. Kita ketemu di grup. Nggak foto dulu gitu. Nanti Pak fotonya, Pak. Saya tak dandan dulu, Pak. Lukmannya. Ini saya mau ngomongin breeding ya, Pak. Saya hanya mengulangi ceritanya Jenderal. Ini satu betina, Pak.